ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Teman-teman, mari kita berdiri menyanyikan lagu Mars Pelkat PT. Kita masih berdiri, kita akan nyanyikanlah nyanyian baru. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk berkat yang Engkau sudah beri. Tuhan, tolong berkati kami, muluskanlah ibadah ini dari awal sampai akhir. Amin. Sebelum kita memasuki pembacaan dan perenungan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Jika adik-adik sudah menemukannya, kita biarkan Alkitab kita terbuka dan kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena di tahun yang baru ini kami boleh menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, di mana saat ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu. Sebentar kami akan disapa oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami maksud dan kehendak Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Dengar dan sambut doa ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita baca bersama-sama Kitab Wahyu 22 ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya Aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar? Kakak senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan teruna meskipun masih secara online ya adik-adik. Baik, bacaan kita pada pagi hari ini diberi judul yaitu Tuhan menguasai segala masa. Adik-adik, tahun 2021 sudah kita lewati dan kita bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa berada sampai di tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan. Dan pastinya di tahun 2022 ini kita mempunyai harapan tentang masa depan kita. Namun kita tidak tahu seperti apa peristiwa yang akan terjadi di masa depan dalam kehidupan kita. Apalagi kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7 di sini mau menjelaskan kepada kita tentang nubuatan yang dilakukan oleh Yohanes, di mana pada saat itu Yohanes menyatakan dirinya sebagai nabi. Dan ketika itu Yohanes dipenjarakan di Patmos. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Patmos adalah sebuah pulau berbatu karang dan kosong di lepas pantai Asia Kecil. Dan di sini Yohanes menulis kitab Wahyu tersebut selama masa penindasan terhadap agama Kristen oleh Kaisar Romawi, yaitu Kaisar Domitianus. Kaisar Domitianus ini melakukan huru-hara besar, kemudian penganiayaan dan penindasan hebat terhadap orang percaya. Kaisar Domitianus adalah kaisar pertama yang secara serius mengangkat dirinya sebagai dewa atau ilah yang harus disembah oleh seluruh penduduk di wilayah kerajaannya. Dan bagi mereka yang menolak menyembahnya sebagai Tuhan,
maka akan dihukum mati dengan berbagai cara yang mengerikan. Nah, dalam situasi seperti inilah Yohanes yang ketika itu dibuang di Patmos mendapat penglihatan. Dan penglihatan inilah yang kita baca di dalam kitab pasal 22 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dan secara khusus adik-adik, di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 yang kita baca tadi, mau mengingatkan bahwa orang-orang Kristen, Tuhan Yesus itu akan segera datang untuk memberkati mereka yang setia. Karena itu, orang Kristen harus menjaga agar hidup mereka tetap bersih dan menghindari perbuatan-perbuatan jahat, termasuk takut terhadap ancaman penguasa, lalu meninggalkan iman kepada Yesus sebagai Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, di sini juga mau menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, pastinya kita harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah juru selamat dunia. Dan Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh dunia serta akhir zaman. Karena Ia adalah Alfa dan Omega, yang artinya bahwa Tuhan kita adalah yang awal dan yang akhir. Ia mengetahui segala sesuatu yang ada, dan Dia akan mengakhiri juga segala sesuatunya. Nah, di tangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Alfa dan Omega itu, terdapat rancangan masa depan. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir akan masa depan adik-adik, karena rancangan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Semua peristiwa yang terjadi berada di dalam kuasa dan rancangannya. Ia merancangkan hari, lalu menjaganya, agar semua berjalan sesuai rencananya hingga kesempurnaannya di akhir zaman. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus harus menaruh pengharapannya kepada Dia, karena Dialah yang berkuasa dalam kehidupan kita, sambil berusaha melakukan kehendak-Nya waktu demi waktu. Kita juga harus berkomitmen atau berjanji untuk setia kepada Tuhan di sepanjang waktu kita, baik dalam hal beribadah, berdoa, belajar, membaca Alkitab, serta mematuhi segala perintah-Nya. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Jadi serahkanlah seluruh kehidupan adik-adik kepada Tuhan, dan berbahagialah orang yang percaya dan tetap setia kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, karena mereka akan selalu diberkati. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan menyatakan kesediaan kita untuk tetap setia menjalani kehidupan bersama Tuhan di sepanjang tahun ini. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyelamatkan kita, asal adik-adik menaruh pengharapan adik-adik kepada Tuhan Yesus Kristus. Yakin dan percaya segala impian dan harapan adik-adik pasti akan terwujud. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan selamat tahun baru 2022. Selamat menikmati tahun rahmat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih karena kami diberi kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, para pendeta di gereja kami, para majelis dari sektor 1 sampai 11, karyawan kantor, kakak layan, dan semua pelkat yang ada di GPIB Bukit Sion ini. Kiranya Engkau Bapa memberkati mereka dan menjaga mereka dalam setiap kehidupan mereka. Berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran-Mu ya Allah Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obatan yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berikan mereka semua kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kami juga mau berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, dan para pejabat tinggi negara sampai ke aparat yang terendah. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Jaga selalu negara kami, jauhkan dari rasa membenci sehingga negara kami selalu aman dan tentram. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam doa yang Bapa ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan teman-teman ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan berkat PT dan dari sektor berapa. Kemudian bisa disetor ke majelis jemaat di masing-masing sektor atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Teman-teman, kita akan mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur hati kami atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Jadikanlah persembahan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik bersama kakak kalian Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, senang sekali Kanela boleh menyapa kita semua di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 2 Januari 2022. Dan ibadah kita hari ini merupakan ibadah pertama Persekutuan Teruna di tahun 2022. Ada beberapa hal yang akan Kanela sampaikan di dalam warta pelkat kita pada hari ini, yaitu yang pertama mewakili pengurus
Kanela menyampaikan terima kasih kepada Kak Serly untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Serly di dalam tugas dan juga di dalam kehidupan bersama keluarga dan tentunya pelayanan Kak Serly di Pelkat PT. Dan selanjutnya terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti dan mengambil bagian di dalam ibadah kita, baik liturgos dan juga doa syafaat. Terima kasih adik-adik untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan selanjutnya wakil pengurus kami sampaikan juga terima kasih kepada tim multimedia dan juga Pak Luminar yang juga sudah membantu akan proses perekaman ibadah kita. Tuhan Yesus tentunya memberkati ya. Dan adik-adik jangan lupa untuk ibadah minggu depan kita akan beribadah seperti ini lagi secara online di tanggal 9 Januari 2022. Dan selanjutnya adik-adik, karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19, tentunya kakak-kakak tidak bosan untuk selalu mengingatkan kepada adik-adik untuk tetap menjalankan prokes ya, dimanapun kita beraktivitas dan berada. Dan jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mengurangi aktivitas yang sekiranya tidak penting pada saat kita di luar rumah. Itu saja yang Kanela dapat sampaikan di dalam Warta Pelkat kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik. Selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dan kembali kita akan memuji Tuhan dengan kidung pujian Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Pemimpinnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, dan kesemuanya itu berkat pertolongan dan penuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini, dan biarlah Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, bahkan kegiatan kami dimanapun kami berada. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
persekutuan teruna kita sudah selesai. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.